Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jovan Rafadul Rahman dari kelas 12 SKS. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bioteknologi. Apa perbedaan bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional? Kalau bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan proses genetika alami seperti mutasi dan rekombinasi gen. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia. Contoh atau produk bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional dan tekniknya. Yang pertama, dari bioteknologi modern ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah memasukkan atau menyisipkan DNA asing ke dalam plasmid suatu sel bakteri yang bertujuan untuk membuat produk dan memberi kemampuan baru. DNA yang disisipkan ini akan direplikasikan dan diwariskan kepada sel anak pada waktu sel ini membelah. Jadi, gen asing ini tetap melakukan fungsi seperti asalnya walaupun berada pada sel bakteri. Yang kedua ada fusi protoplas. Fusi protoplas adalah satu metode persilangan atau hibridisasi tanaman dengan memanfaatkan rekayasa genetika konvensional. Protoplas adalah sel tanaman tanpa bagian dinding sel. Teknik fusi protoplas dapat digunakan untuk menggabungkan sifat genetik dari spesies tanaman yang sama ataupun dari spesies yang berbeda. Yang ketiga, modifikasi struktur protein atau rekayasa protein. Protein darah yang paling banyak dijumpai adalah albumin. Sekarang ini albumin manusia dipisahkan dari darah donor, tetapi gennya dapat diklon dan dalam waktu singkat sejumlah besar albumin diharapkan akan diproduksi oleh mikroba hasil rekayasa genetika. Yang keempat, imobilisasi enzim dan sel katalis. Sebagai molekul bebas yang larut dalam air, enzim sulit dipisahkan dari substrat dan produk. Selain itu, enzim juga sulit untuk digunakan secara berulang-ulang. Untuk menghalangi hambatan tersebut dilakukan proses imobilisasi enzim, yaitu pengubah enzim dari yang larut dalam air keadaan bergerak menjadi keadaan tak bergerak dan yang tidak larut. Imobilisasi mencegah difusi enzim ke dalam campuran reaksi dan mempermudah memperoleh kembali enzim tersebut dari aliran produk dengan teknik pemisahan padat atau cair yang sederhana. Yang kedua, bioteknologi konvensional. Yang utama ada pangan. Penerapan bioteknologi konvensional sebagai bidang pangan yang pertama oleh manusia adalah pengawetan makanan menggunakan garam. Pengawetan daging dan ikan oleh garam digunakan oleh manusia yang hidup di pesisir sebagai metode penyimpanan makanan. Selanjutnya adalah penemuan fermentasi oleh ragi dan mikroba seperti bakteri dan jamur. Misalnya fermentasi susu dengan bakteri Streptococcus lactis yang menjadi keju sebagai produknya. Contoh lain pemanfaatan mikroba untuk bahan pangan adalah pembuatan tempe, nata de coco, yogurt, asinan, kecap, tauco, tape, mentega, dan juga oncom. Yang kedua, domestikasi hewan dan tumbuhan. Bioteknologi berperan besar dalam domestikasi hewan dalam peternakan dan juga domestikasi tumbuhan pada pertanian. Dalam domestikasi hewan dan tumbuhan, manusia melakukan persilangan antara varietas untuk mendapatkan keturunan yang unggul. Misalnya persilangan kuda betina dan keledai jantan menghasilkan anakan bernama bagal. Bagal memiliki fisik yang besar serta ketahanan terhadap perubahan suhu seperti induknya, mewarisi ketahanan fisik, kehati-hatian,
dan juga ketahanan mental dari seorang keledai jantan, sehingga bagal menjadi kendaraan yang diminati manusia. Adapun dalam bidang pertanian, persilangan antara dua varietas dilakukan untuk menghasilkan sifat unggul pada tumbuhan. Misalnya menghasilkan tumbuhan yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, tahan hama, atau menghasilkan buah yang lebih besar dan lebih manis. Yang terakhir ada pada medis. Bioteknologi konvensional di bidang medis diawali oleh penemuan antibiotik oleh dokter bernama Alexander Fleming. Dilansir dari National Center of Biotechnology Information, Fleming menemukan penisilin yang dapat membunuh bakteri sebagai antibiotik pertama di dunia. Selain penemuan antibiotik, bioteknologi konvensional juga berperan dalam penemuan vaksin. Vaksin yang pertama ditemukan oleh Edward Jenner dan Louis Pasteur untuk mencegah penyakit cacar dan juga rabies. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.